pondok pesantren. Nah ini pondok pesantren itu kan ngajarkan akhlak, ngajarkan agama. Sampai anak kiai mencabuli santrinya, 2 tahun jadi tersangka, 6 bulan jadi DPO, Polres Jombang ikut di depan kiainya. Harusnya ini Polda Jatim, Polres Jombang geser, rotasi ganti, memalukan. Sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Berkas sudah P21 sudah lengkap kejaksaan negeri. Kurang apa lagi? Apa negara kalah dengan pondok pesantren? Kalah dengan demo santri? Sikat saja, jangan takut. Baik. Menteri PJNK harus tegas. Kalau ada pondok pesantren itu, tutup saja. Buat apa? Ajarkan akhlak malah mencabuli santri-santrinya. Lagi-lagi berita pencabulan mesti di pondok pesantren. Mesti di pondok pesantren. Baik, terima kasih Pak. Suara saya dengar oleh semua pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kelihatannya sudah jadi emosional Pak Sukarwan. Kita akan coba kembali ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi Bang Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya kasihan sama korban. Sudah jadi korban, dituduh juga melakukan fitnah. Kejadian ini sangat merusak citra pesantren dan juga citra polisi. Tidak dapat tuntas karena dia putra seorang kiai. Saya bilang ini pelaku itu bukannya buron, tapi berlindung. Sedih saya melihatnya, Kapolres diceramahi oleh bapaknya, orang tuanya, dan manggut-manggut, dan kemudian pulang, gagal. Polisi kalah dengan predator, kok bisa? Tindakan predator itu setahu saya itu extraordinary crime. Harus dilakukan penanganannya juga dengan extraordinary crime. Jangan melempem. 2 tahun tidak berhasil menangkap tersangka. Ini ibarat menonton film ngeri-ngeri sedap, ngerinya nggak tahu, sedapnya nggak ada. Ayo Pak Polisi, ini bukan sinetron berseri. Segera hukum, tegakkan equality before the law. Jangan sungkan, walaupun itu di pesantren. Jangan juga ragu-ragu. Jangan sampai ini kasusnya ditarik ke pusat. Tunjukkan oleh Kapolda Jatim bahwa ini bisa ditangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ini kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi presiden buruk. Jadi nanti kalau seseorang yang punya watak yang buruk, dia anak seorang tokoh pesantren, kemudian melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh MSAT ini, tidak akan dilakukan tindakan apa-apa lagi. Ini kan sebuah presiden yang sangat buruk terhadap penegakan hukum ke depannya kita. Tadi Pak Sukarwan dan juga Pak Ondo sebagian bohong juga mengatakan bahwa kita percaya betul sebetulnya bahwa lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren itu sebenarnya jauh lebih banyak yang bagus, yang menjaga santri-santrinya, yang menolak tindakan predator seksual. Tapi kalau ini kemudian dibiarkan, kan akhirnya muncul kesan seakan-akan, jadi mendukung ya kalau begitu. Kan itu bahaya juga. Bagaimana Mas Jaka? Kan pesantren itu kan sekolah agama ya. Bahkan di dalam agama Islam sendiri Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita harus betul-betul berlaku adil. Dia pernah mengisahkan begini, bahwa kenapa umat sebelum umatnya Nabi itu binasa? Karena dia melakukan tindakan yang tidak adil. Ketika seseorang punya kehormatan, di posisi terhormat, punya kuasa, punya uang, dia tidak dilakukan tindakan hukum ketika melakukan pelanggaran hukum. Menyalahgunakan kekuasaan. Betul. Sebaliknya orang rendahan tidak punya apa-apa, dia akan langsung ditindak ketika melakukan pelanggaran hukum. Dan Nabi pernah bilang begini, seandainya anak putri saya, Fatimah, melakukan pencurian, saya akan potong tangannya. Itu sebuah pesan, sebuah ajaran dari Nabi bahwa ya kita tidak boleh memperlakukan siapapun berbeda dalam hukum. Meskipun itu anak kita, meskipun kita merasa atau yakin itu difitnah, ya itu tidak bisa menjadikan alasan untuk tidak membiarkan polisi melakukan penegakan hukum. Sekali lagi kalau dia merasa difitnah, jernihkanlah di pengadilan. Itu tempat yang paling fair untuk menentukan siapa yang salah, untuk menentukan siapa yang benar.